Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Sahabat Nabi yang akan kita bahas hari ini unik, ya, sangat-sangat unik. Perjalanan hidupnya berlika-liku, ya, sebagaimana juga kelahirannya yang sangat menarik. Dia lahir di dalam Ka'bah, ya, lahir di dalam Ka'bah. Bagaimana ceritanya? Ya. Dikisahkan sahabat Nabi ini lahir di dalam Ka'bah. Saat itu ibunya ini sedang pergi bersama dengan teman-temannya ke Ka'bah, ya, dalam keadaan hamil. Dia sedang hamil, mengitari Ka'bah bersama dengan yang lainnya. Karena sekitar Ka'bah itu adalah ada berhala, berbagai macam berhala. Nah, tiba-tiba ibunya ini yang sedang hamil tua ini mules. Ada tanda-tanda ingin melahirkan. Wallahu alam, entah rumahnya jauh atau seperti apa. Tapi pada akhirnya ibunya ini diajak masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Jadi karena kan nggak mungkin melahirkan di luar gitu ya, maka diajaklah masuk ke dalam Ka'bah dan lahirlah Hakim bin Hizam ini di dalam Ka'bah. Ya, luar biasa. Ya, jangan bayangkan Ka'bah seperti sekarang yang dipenuhi oleh banyak orang. Dan saya sudah 27 kali berangkat umrah tidak pernah masuk ke Ka'bah. Sulit gitu ya. Dan kalau mungkin pejabat ya tidak mudah. Bukan seperti sekarang, tapi dulu. Ya, dia lahir di dalam Ka'bah. Dan Hakim bin Hizam ini, jamaah, kalau kita lihat nasabnya dekat dengan Khadijah, karena dia adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ya, dari kabilah Bani Asad. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Jadi dia adalah keponakan Khadijah, dekat dengan Khadijah. Ada cerita dulu Hakim bin Hizam ini pernah membeli seorang budak, Zaid bin Harithah, ya, lalu diberikan kepada bibinya Khadijah. Oleh Khadijah diberikan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah, ya, budak ini tadi dimerdekakan, bahkan sempat diangkat anak oleh Rasulullah. Namanya Zaid bin Harithah. Pernah kita bahas sejarah hidupnya, ya. Kembali ke kisah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam karena usianya dengan Rasulullah tidak terlalu jauh dan kemudian dekat dengan Khadijah, maka dia menjadi sahabat dekat Rasulullah, ya, terutama pada masa muda mereka, ya, berbisnis bersama, teman main Rasulullah, sangat-sangat dekat. Apalagi ketika Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah, maka kedekatan mereka semakin lengket, semakin dekat. Nyaris tidak bisa dipisahkan, ya. Namun demikianlah hidayah. Ketika Rasulullah SAW diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi, dan Nabi pun yang menyampaikan dakwanya, dia tidak masuk Islam. Sempat muncul keheranan di antara para sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa yang terjadi dengan Hakim? Apa yang terjadi dengan Al-Hakim bin Hizam? Sahabat dekat Rasulullah, orang baik Rasulullah, masih keluarga Khadijah, tapi dia tidak masuk Islam. Dia bukan orang yang preman kalau hari ini, bukan orang yang jahat gitu ya. Zu'uqlin, yang punya akal cerdas, tapi tidak masuk Islam, ya. Karenanya berulang-ulang saya suka sampaikan bahwa hidayah itu betul-betul hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya. Engkau yang Muhammad tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada temanmu, kerabatmu, pamanmu, dan siapapun, tapi Allah memberikan hidayah. Dan waktu pun bergulir, teman-teman sekalian, terjadilah berbagai peristiwa dan Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud. Dalam dua perang ini, Hakim bin Hizam ini ikut serta di pihak kafir Quraisy karena dia belum Muslim. Ya, dia riwayatkan, ya, dia ikut dalam perang Badar dan Uhud, tapi terhindar dari kematian. Syahidah Hakim ibn Hizam mauqi'at Badr al-Kubra ma'al musyrikin. Dia ikut serta dalam peristiwa perang Badar bersama dengan orang musyrik. Fayaqulu,
lamma kana yauma Badr, ketika terjadi perang Badar, amara Rasul memerintahkan, fa akhadha kaffan minal hasa, Nabi mengambil satu tangkup, genggaman pasir, batu-batu kecil ya, fastaqbalna bihi farama biha, lalu Nabi melemparkannya, wa qala syahatil wujuh ya, fanhazamna, dan mereka pun menang, fanzalallah ya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Artinya apa? Diikut dalam perang Badar ini, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbunuh ya. Demikian juga dengan perang Uhud, diikut serta tapi berhasil menyelamatkan diri, apalagi dalam perang Uhud tersebut kaum muslimin sempat kalah ya. Nah, setelah itu ya, setelah perang Uhud itu dia tidak ikut dalam perang-perang berikutnya melawan kaum muslimin, terus dalam perang Khandaq. Maka ada yang mengatakan ya, bahwa bisa jadi sejak saat itu Hakim bin Hizam ini mulai sadar bahwa agama yang dibawa oleh Rasul ini benar, wa huwa 'alal batil, dan dia dalam keadaan kebatilan ya. Namun lagi-lagi hidayah belum menghampiri dirinya. Waktu terus berjalan, maka peristiwa besar berlangsung. Ada perang Khandaq, ada Hudaybiyah, perang Khaybar, Mu'tah, dan seterusnya. Di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat dengan bala tentaranya yang tak terkalahkan. 10.000 tentara berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk mengambil alih kota Mekah ini secara baik-baik. Walaupun Nabi bawa angkatan perang, Nabi pengen Mekah ini tunduk takluk di dalam titah kekuasaan kaum muslimin. Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin bisa mereka melaksanakan haji? Karena rukun-rukun haji itu ada di Mekah. Tawafnya, sa'inya, bahkan Arafah sendiri sebagian ada di Mekah. Tanah-tanahnya ya, haram maksud saya. Nah, Rasulullah SAW dengan target membebaskan kota Mekah ini tanpa perlawanan, tanpa peperangan, Nabi sangat pengen menghindari korban sama sekali. Dan qadarlah berhasil. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullah wal fath, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan fathu Makkah. Mekah pun tunduk di bawah titah kaum muslimin. Bagaimana dengan Hakim bin Hizam? Karena waktu dia masih kafir, ya, apa yang dilakukan ketika Rasulullah dan kaum muslimin berhasil menguasai kota Mekah? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di acara program Mengenal Orang-orang Mulia di Sekitar Rasulullah, di program Mengenal Orang-orang Mulia di Sekitar Rasulullah SAW. Dan sahabat Nabi yang sedang kita bahas adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. 20 tahun lamanya menanti hidayah, ya, dan akhirnya hidayah itu menghampiri. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah. Mekah pun tunduk takluk di bawah titah kaum muslimin, dan di antara sekian banyak yang bersibuk di hadapan Rasul itu adalah Hakim bin Hizam. Betapa senang Rasulullah SAW menerima kehadiran Hakim bin Hizam dalam pangkuan Islam. Dapat tidak? Dia keluarga Khadijah, kemenakan Khadijah. Dia teman dekat Rasul SAW sebelum kenabian. Ya. Dia orang yang sangat baik, berhati mulia, dan dia pun masuk Islam. Dikisahkan dia tidak pernah pengen ketinggalan. Ya. Walaupun dia memang ketinggalan. Ya. Dia sudah ketinggalan 20 tahun namanya dibanding dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Tapi dia tidak pengen ketinggalan lebih jauh. Dia terus pengen mengejar ketertinggalan itu. Karena itu dalam sebuah kalimat dia mengatakan, "Fawallah, demi Allah, ya, la ada syai'an sana'tu fil jahiliyati illa fa'altu fil Islam." Tidaklah saya melakukan apa yang saya lakukan di masa jahiliyah dulu, ya, kecuali saya lakukan juga sekarang di masa Islam. Maksudnya kebaikan. Maka dia pun pernah memerdekakan 100 orang budak dan menyembelih 100 ekor unta. Ya, itu yang pernah dilakukan dulu ketika dia belum masuk Islam. Makanya Islam itu jamaah tidak mematikan kreativitas, tidak mematikan kebaikan seseorang. Mereka yang dulu dermawan di masa jahiliyah, ketika masuk Islam bisa tetap dengan kedermawanannya. Mereka yang dulu pandai berbisnis sebelum Islam, dia tetap bisa berbisnis ketika masuk Islam. Bahkan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu, kata Rasul. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah akan menjadi terbaik juga ketika dia masuk Islam.
Jadi nggak ada cerita orang yang masuk Islam kemudian karirnya mati, nggak ada. Ini berarti kalau ada orang yang, mohon maaf, ya, sebelum masuk Islam dia menjadi tokoh terkenal, ya, kemudian dengan segala prestasi, kemudian masuk Islam tenggelam, berarti something error, ada yang salah dalam dirinya, ya. Nah, tinggal mengubah jemaah bagaimana kegiatan aktivitas yang dulu sebelum masuk Islam dilakukan, diubah agar sesuai dengan Islam. Mohon maaf misalnya, Anda seorang artis, seorang selebritis terkenal, populer di masa jahiliyah, di masa Islam, sebelum Islam, lalu kemudian hijrah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian jadi orang yang kere, jadi orang yang meminta-minta, belas kasihan orang, enggak, ya, tetap bisa menjalankan profesinya, ya, dalam dunia entertainment, tapi dengan alternatif yang berbeda. Sesuaikan entertainment yang digeluti tersebut, ya, dengan Islam. Yang dilarang oleh Islam kita tinggalkan, dan itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan banyak. Maka kita menemukan hari ini para artis yang hijrah itu jemaah, dia tetap eksis, dia tetap terkenal dengan follower yang banyak. Apalagi Anda sebagai seorang tokoh publik, misalnya seorang artis terkenal yang punya follower Instagram banyak, begitu Anda hijrah masuk Islam atau misalnya menjadi orang yang lebih baik. Hijrah ini bukan berarti tadinya non muslim jadi muslim, bukan itu saja, ya. Maka itu bisa menjadi inspirasi banyak orang, ya. Kalau orang yang bukan siapa-siapa, ya, mungkin hanya sedikit yang bisa mendapatkan sentuhan inspirasi. Tapi kalau Anda seorang tokoh dengan follower yang banyak lalu melakukan kebaikan, maka follower Anda, simpatisan itu akan mengikuti apa yang Anda lakukan, ya. Nah, Hakim bin Hizam juga demikian, ya Allah, apa yang lakukan dulu ketika di masa jahiliyah, kebaikan lakukan jahiliyah dilakukan juga pada masa Islam. Hartanya yang berlimpah kemudian disedekahkan. Pada haji pertamanya dia Hakim menggiring 100 ekor kuda untuk disembelih atas nama Allah SWT di Mekah. Haji yang kedua dimbawa 100 orang budak dan kemudian dibebaskan, ya, untuk Allah. Pada haji yang ketiga dia menggiring 1000 ekor kambing dan kemudian dinafkahkan, ya, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya puas dengan itu, dikisahkan dia juga sempat membeli Darun Nadwah, ya, sebuah gedung besar tempat orang-orang Quraisy berkumpul memutuskan perkara, dibeli dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa dan teladan yang luar biasa yang bisa kita tiru dan kemudian teladani dari sosok Hakim bin Hizam ini, ya. Hakim bin Hizam ini juga dikenal sebagai sahabat Nabi yang selalu mengganti kebaikan dengan kebaikan. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengisahkan seorang sahabat yang mencium seorang wanita bukan mahram, ya, sampai-sampai sahabat itu merasa dirinya orang yang berada dalam kerak neraka, bahkan masuk ke dalam neraka, ya. Tapi ketika dia masuk Islam, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang baik, dan diantara adalah waqimus sholata tarafin nahari wa zulafa minal laili innal hasanat yudhibnas sayyiat, ya. Jadi dengan konsep ini bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka dengan kaidah inilah Hakim bin Hizam diceritakan, ya, meneladani cerita dalam Sahih Bukhari tadi, ya, dia mengganti semua keburukan yang telah dilakukan di masa jahiliyah dengan kebaikan-kebaikan di dalam Islam, ya. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia usia yang sangat panjang kepada Hakim bin Hizam ini, ya. Dia wafat pada tahun 60 Hijriah, ya, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan yang juga meninggal pada waktu yang tidak lama. Jadi kalau kita hitung, ya, hampir 120 tahun usianya. Walaupun dia bukan sahabat Nabi yang meninggal dunia, ya, bukan, ya, karena masih ada yang sahabat yang meninggal setelahnya, tapi dari aspek usia dia termasuk sahabat Nabi yang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap diberikan usia yang panjang untuk kebaikan, ya. Allahumma tawwil umurana, ya Allah, panjangkanlah usia kami agar kami bisa, ya, merangkai kebaikan-kebaikan baik untuk diri kita sendiri berupa ibadah ataupun kebaikan untuk orang lain. Semoga kisah Hakim bin Hizam ini bisa memberikan inspirasi kepada kita. Yang keburukan apapun yang kita lakukan di masa jahiliyah bisa kita ganti dengan kebaikan di masa Islam. Jazakumullah khairan.